Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mohon maaf, selamat siang ya kalau saya masih pagi. Karena saya baru terbangun masih sepet, masih ngantuk. Tapi saya langsung bikin video untuk kalian semua. Barangkali nunggu-nunggu video akan saya bahas PP. Kondisi udah bottom, harga-harga kripto udah harga bear. Akan ada clarity aset dan ada regulasi baru tentang pengadopsian BTC yang sudah disahkan di Rusia. Kelihatannya akan adopsi besar-besaran BTC dengan adanya undang-undang clarity aset dan macam-macam info yang menarik. Jangan lihat harga sekarang, tapi ke depan saya rasa akan menjadi bull besar. Tapi kalian tetap di riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli dadakan. Sebelum saya membahas TATA ataupun fundament PP dan koin-koin yang lain arahnya akan kemana, akan saya juga kasih koin-koin yang bagus-bagus untuk kalian untuk diinvestasikan yang sekarang masih murah, yang berpotensi cuan besar ya. Sebelum itu saya akan memberikan info untuk exchange yang saya pakai adalah Bitem. Mohon maaf, Bitem ini exchange yang sudah populer di Indo dan hampir setiap bulan mengadakan promo-promo hadiah-hadiah yang menarik dengan gas fee trading yang murah, dan di sini sudah masuk future ada, tinggal klik-klik bahasa Indo enak karena ini di Indo ya. Mohon maaf kalau ada apa-apa, jadi kita bisa langsung datang ke Jakarta ke kantornya ataupun melalui dengan CS-nya yang selalu aktif. Jadi enak menurut saya pribadi ya. Tetap Dior, saya memakai Bitem dengan produk-produk yang tentunya banyak pakai IDR tanpa ribet. Mohon maaf yang di luar, untuk di luar saya nggak menyarankan untuk eseng apapun, tapi saya merasakan sendiri bahwa saya sekarang pakai eseng-eseng di Indo saja, karena sekarang untuk apa namanya withdraw dari eseng luar ke Indo sekarang bukan hanya tempo hari SMS, email ataupun apa namanya Google yang gaptek-gaptek, terutama yang bapak-bapak ya. Ribet sekarang, ada akun perdagangan, akun dana, akun future. Kita jualan di exchange Indo langsung kita withdraw, transfer ke kirim ke Indo nggak bisa kalau masih di exchange. Kalau masih di dananya dana perdagangan, habis dijual tuh masih dana perdagangan, harus dipindah lagi, ribet ke akun dana. Kalau yang sudah pengalaman sehingga apa-apa. Belum sekarang menggunakan verifikasi wajah, kadang-kadang susah, lama banget. Wajah itu kan berganti-ganti, kadang wajah serem, wajah nggak serem, pokoknya nggak langsung bagus. Apalagi kalau HP-nya yang jadul, untuk verifikasi wajah itu susah banget. Kalau dulu kan hanya itu aja, email, SMS, Google gitu ya. Sekarang ada verifikasi wajah, itu yang bikin susah. Kalau saya langsung pakai exchange di Indo saja ya, bukan promosi yang mau. Dan di sini udah ada future, itu tinggal klik future, masuk ya ke akun perdagangan future. Itu aja enak-enaknya di situ ya. Yang suka future ya, kalau saya yang umpamanya untuk yang trade biasa, di sini juga ada hadiah-hadiah apa yang lagi promo. Di sini tinggal klik saja ya, lengkap. Di sini ada bonus, ada reward, ada macam-macam. Kemudian tinggal klik mau di market, tinggal klik market saja udah masuk. Dan di sini juga ada namanya PP, mau trade mau apa, lengkap kok, lengkap sebetulnya lengkap. Kemudian kita masuk ke market, ke perdagangan ya, tinggal klik gini aja udah ada, enak ya. Dan apa namanya, ini sudah layarnya layar internasional pada umumnya. Kalau punya exchange yang apa namanya yang lain tuh hampir sama lah tampilannya seperti ini ya. Kita umpamanya tinggal di sini lengkap, umpamanya PP juga kita nggak perlu pakai USDT, langsung IDR dengan fee perdagangan murah ya, paling murah ini ada IDR, ada juga yang USDT, tinggal klik saja gitu. Enaknya di Bitem ya. Jadi dan di sini juga udah lengkap dengan apa namanya fitur-fitur. Kalian ingin masuk di trading view ataupun apa, ini trading view tinggal klik saja, nggak usah bayar lagi. Kemudian ya pokoknya udah lengkap lah ya. Itu untuk masalah exchange Bitem. Kalau yang mau itu, ada mau masuk Bitem yang belum punya itu, biar
kalian dapat hadiah dan juga ada kode referral ya, ada di deskripsi tuh kalau yang mau masuk mau buka SMP Time. Oke, kemudian saya langsung bahas untuk PP teknikalnya dulu, saya bahas teknikalnya dulu. Cerot ya. Ini teknikalnya itu sudah semua sudah mengarah di bawah ya. Ini sudah saya bikin kemarin. Kita akan buang dulu satu persatu. Ini untuk Bollinger Band-nya. Bollinger Band-nya ini sudah mengerucut di bawah seperti ini, sudah mengerucut gini. Tinggal pump-nya saja ini. Ya, ini masih di dalam permainan di sini. Tinggal ke atasnya aja. Kita harus sabar. Kemudian dilihat daripada kita buang dulu Bollinger Band-nya. Kita buang Bollinger Band ini yang TA udah saya bikin ini. MA ini. MA yang biru, merah, kuning, hijau. Ini saya bikin kalau sudah jadi satu kumpul begini. Maka dia akan menyebar ke atas dan akan pump ke atas. Di sini juga merucut jadi satu kumpul ke atas, nyebar, pump. Ini sudah mau kumpul jadi satu. Dikit lagi kumpul jadi satu di sini. Nanti akan menyebar, kuning, biru, hijau akan menyebar dan ini akan TA-nya akan ikut ke atas ya. Masih kelihatan masih pagi. Itu yang untuk TA-nya seperti itu, singkat saja. Dan untuk bottom daripada TA-nya ini kan kemarin sudah saya gariskan. Ya sudah saya gariskan. Itu titik bottom ini sebetulnya sudah titik bottom ini. Udah di sini nih. Ini masih di garis tren ini. Kalau mudah-mudahan di sini bertahan. Mudah-mudahan di sini bertahan ini. Ya, ini bottom. Yang cendol panjang ini yang enggak ada dagingnya itu serokan triliunan paus ya. Sama masih di sini masih di relnya ini. Mudah-mudahan tinggal ke atasnya saja. Oke, seputaran itu. Kemudian kita lihat jual belinya seperti apa. Jual belinya juga ya merah hijau. Harganya di 0,05 kembali kan, masih 0,049, 0,05 di situ naik turun dikit, nggak usah perlu takut. Dan BTCD-nya sebetulnya sudah mulai turun ke bawah arahnya. Apakah ini transisi pindah ke altcoin season? Bisa saja, masih dindal manipulasi mereka, tapi arahnya ke bawah karena juga BTCD-nya sebetulnya sudah arahnya udah pattern bearish ya, dari trendline dari awan Ichimoku semua mengarah ke bawah. Cuma uang masih pada di USDT yang lagi dolar lagi naik lagi, makanya BTC biasanya agak turun kalau dolar naik ya, lemah untuk kripto. Nanti gantian kalau dolarnya melemah ya kriptonya naik ya. Ini sekarang udah 18.000 ya mata uang Indo tertekan. Dan banyak yang masih memprediksi bahwa nanti akan 150.000 dolar BTC itu akan ke puncak lagi, karena yaitu pasokannya yang memang terbatas. Beda dengan uang fiat yang cetak terus ya, akhirnya pasokannya yang beredar nggak jelas. Beda dengan BTC memang hanya 21 juta pasokan saja. Itu menangnya BTC di situ. Jadi untuk jangka panjang sih masih oke BTC ya. Oke, kita akan masuk juga ke berita-berita info harganya di rankingnya masih di 52, top CMC nggak kemana-mana, 0,049, 0,05 di situ aja harga ya, di situ aja. Dan kemarin yang membuat turun ini ada berita yang put bahwa ada yang salah kirim katanya. Salah kirim BTC ke bursa. Yang namanya permainan kadang-kadang gertakan-gertakan banyak ribuan BTC yang dikirim ke bursa untuk menggertak kita bahwa itu akan dijual, akan bikin jam. Itu bisa saja tuh kadang-kadang belum tentu dijual. Jadi jangan terkecoh banget lah dengan berita-berita yang ada. Yang jelas yang menarik di sini, Rusia mengesahkan tadi saya udah melihat sekilas saja, kemarin belum sempat detail. Pokoknya komoditi atau apa untuk dari keuangan AS, menterinya dari Rusia itu udah mengesahkan BTC untuk diadopsi besar-besaran di sana secara global. Ini bagus juga untuk BTC ke depan ya. Kalau jangan lihat harga sekarang, menurut saya sih seperti itu. Nih ini kursornya agak meleho. Pokoknya PP koin yang masih terbaik dengan holdernya yang meningkat terus ya, ini akan koin bermasa panjang, bukan datang dan pergi sesaat seperti Shiba dan Doge. Itu sudah menjadi koin permanen. Jadi semakin lama ya tetap
holdingnya makin banyak, investornya makin banyak, ya tetap yang masuk di awal-awal cuan, kapitalisasi makin besar ke depan kan seperti itu, makin terkenal juga. Ini PP mengarah ke si badan Doge akan jadi koin permanen. Sekarang harga kayak gini, justru kita kesempatan emas untuk masuk karena PP ini kan belum punya holder yang jutaan dan kapitalisasinya masih sangat rendah untuk potensi cuan besar ke depannya. Saya yakin apalagi digadang-gadang dengan banyaknya paus yang fanatik di koin PP dan lagi ditinjau sampai akhir tahun untuk ETF juga dan banyak-banyak orang di belakang saya yang sudah memberikan info-info yang secara nggak main-main 1 sampai 2 rupiah ke depan akan terjadi. Nunggu juga ada macam-macam geopolitik global udah aman, perang sudah aman umpamanya, kemudian ada stimulus dengan AS adanya pemilu nanti dan clarity aset Juli sudah menjadi final, kemudian disahkan, bahkan Rusia sudah siap-siap adopsi BTC juga ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang pagi menjelang siang hari ini karena saya juga masih baru bangun. Nanti gampang siang bikin video lagi. Sementara itu jangan takut waktunya turun, serok-serok saja karena harga sudah sangat di bottom. Dan untuk rekomendasi koin ya tentunya koin yang masih murah-murah yang berpotensi untuk jangka panjang setiap bear market mampu bertahan dan setiap bull naik ya carilah koin yang bagus-bagus umpamanya Ethereum, BNB, Solana ya, kemudian itu yang mahal-mahal yang murah-murah XRP, Cardano, Polygon, Uniswap, meme koinnya PP macam-macam yang lagi di pump ya, ada Nair Protocol, ada WLD, koin-koin AI juga koin-koin yang papan atas yang bagus-bagus. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang pagi menjelang siang hari ini. Tetap dior riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli dadakan, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Selebihnya kalian dior lagi, do your own riset dan semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.